Gimana sih cara sebuah negara mempertahankan diri di abad ke-21? Coba deh pikirin. Ancaman paling gede sekarang itu bukan lagi dari moncong senjata, tapi justru dari layar HP di tangan kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana strategi pertahanan sebuah bangsa berevolusi total buat ngadepin musuh-musuh yang nggak kelihatan di era digital ini. Nah, kutipan dari Laksamana Muda Purnawirawan Surya Wiranto ini benar-benar langsung ke intinya. Konflik modern itu, ya perang gagasan. Ini bukan lagi soal rebutan tanah atau wilayah fisik, tapi soal rebutan hati dan pikiran. Ini nih fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perang persepsi. Dunia digital itu udah jadi garis depan yang baru, tempat di mana stabilitas sebuah negara bisa digoyang tanpa perlu ada satu peluru pun yang meletus. Jadi, musuhnya siapa dong sekarang? Bukan tank atau jet tempur, tapi yang disebut ancaman non-militer. Ini tuh bisa berupa kampanye disinformasi yang bikin kita saling curiga, serangan cyber yang melumpuhkan infrastruktur penting, sampai ideologi asing yang pelan-pelan ngerusak persatuan kita. Bahayanya, mereka ini bekerja dalam sunyi, langsung nyerang pikiran kita dan pondasi bangsa. Terus gimana dong Indonesia menjawab tantangan yang rumit ini? Jawabannya ada di sebuah strategi yang melibatkan kita semua, seluruh elemen bangsa. Namanya pertahanan seluruh bangsa. Nah, ini dia doktrin inti pertahanan kita, pertahanan semesta. Konsepnya simple tapi dalam banget. Intinya, jaga negara itu tugas kita bareng-bareng. Ini kayak gotong royong raksasa. Mau kamu dokter, guru, programmer, atau petani, semua punya peran buat jaga kedaulatan bangsa. Ini panggilan buat kita semua. Sistem pertahanan semesta ini punya 3 lapis pertahanan. Yang pertama, tentu saja, komponen utama, yaitu TNI sebagai garda terdepan kita. Kedua, ada komponen cadangan atau Komcat yang isinya warga sipil terlatih. Dan yang ketiga, komponen pendukung. Ini mencakup semuanya dari sumber daya alam, industri, sampai organisasi kemahasiswaan. Semuanya nyambung dan terintegrasi. Dan ini semua bukan cuma omong kosong atau wacana loh. Strategi ini punya landasan hukum yang kuat. Peraturan Menteri Pertahanan ini jadi semacam buku panduan yang jelas, yang nunjukin kalau negara serius banget mau membangun kesadaran bela negara di semua lapisan masyarakat. Oke, coba kita bedah sedikit soal komponen cadangan ini. Sejak Juli 2025, para aparatur sipil negara juga ikut gabung. Mereka ikut pelatihan intensif selama 3 bulan. Dan yang keren, pelatihannya itu nggak pukul rata. Keahlian mereka benar-benar dimanfaatin. Ahli IT ya dilatih buat pertahanan siber, tenaga medis buat kesiapan krisis kesehatan. Tujuannya jelas, biar ada jembatan yang kokoh antara peran militer dan sipil pas negara butuh. Nah, sekarang kita geser ke bagian yang menurut saya paling menarik nih, garda depan mahasiswa. Peran mereka dalam sistem ini tuh unik banget, karena bisa dibilang merekalah ujung tombak intelektual buat pertahanan negara kita. Coba lihat perbandingannya. Dulu di zaman perjuangan ada yang namanya Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Mereka ini mahasiswa yang beneran angkat senjata. Nah sekarang semangat perjuangan itu diteruskan oleh Komando Resimen Mahasiswa atau Komenwa. Tapi senjatanya beda. Bukan lagi bedil, tapi otak, intelektualitas, dan teknologi buat ngelawan ancaman di dunia maya. Dan peran mereka ini nggak main-main loh. Dengerin deh kutipan dari Komandan Komenwa, Dr. Kapte Purwa Saputra. Ini nunjukin betapa besarnya kepercayaan para pemimpin kita sama mereka. Jadi mereka ini dilihat bukan lagi sekedar mahasiswa, tapi sebagai aset strategis bangsa. Terus, apa aja sih tugas mereka secara konkret? Yuk kita lihat gimana generasi baru ini ditempa buat jadi perisai digitalnya bangsa. Dan ini dia nama program transformasinya. Keren banget. Perisai Cerdas Ibu Pertiwi. Dari namanya aja udah kebayang ya, perannya itu sebagai pelindung bangsa yang cerdas, yang pakai otak. Bertahan itu bukan lagi soal otot, tapi soal otak. Nah, ini dia misi-misi utamanya, dan ini benar-benar relevan banget sama tantangan zaman sekarang. Ada Cyber Patriot yang tugasnya melawan hoaks dan disinformasi, ada Digital Farming buat dukung ketahanan pangan pakai teknologi, bahkan ada Komenwa Rescue 4.0 buat sistem tanggap bencana yang lebih canggih. Ini nunjukin kalau definisi pertahanan itu udah luas banget, mencakup keamanan cyber, ketersediaan pangan, sampai manajemen bencana. Terus, gimana caranya biar mahasiswa tertarik? Nah, ini dia yang punter. Inisiatif ini diintegrasikan langsung ke sistem pendidikan. Mahasiswa yang ikut program ini bisa dapat pengakuan sampai 20 SKS lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini win-win solution. Bela negara dapat, ilmu dan SKS kuliah juga dapat. Cerdas!
Pada akhirnya, semua inisiatif yang tadi kita bahas, semuanya itu saling nyambung, mengarah ke satu tujuan besar jangka panjang, yaitu membangun masa depan emas Indonesia. Nah, inilah tujuan akhirnya, mimpi besar kita bersama, visi Indonesia Emas 2045, sebuah negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Semua upaya tadi, pertahanan semesta, Komcat, perisai cerdas, itu semua adalah bata-bata pondasi buat ngebangun visi besar ini. Ini dia poin kuncinya. Sebuah negara nggak akan pernah bisa maju dan makmur kalau dasarnya yaitu keamanannya rapuh. Jadi ketahanan nasional terhadap semua jenis ancaman baik yang kelihatan maupun enggak, itu adalah syarat mutlak buat mencapai kemakmuran. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita. Di zaman di mana perang terbesar itu ada di dunia maya, di dunia ide dan informasi, apa sih artinya membela negara? Apa artinya jadi seorang patriot? Mungkin jawabannya dimulai bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan berpikir kritis, dengan menyaring informasi sebelum sharing, dan dengan terus memperkuat persatuan kita.